Shalom kekasih Tuhan, senang sekali berjumpa lagi dengan saya Pastor Filipus dan kita sama-sama masuk dalam saat teduh kita di hari ini. Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang baik tanpa kekurangan suatu apapun daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa, hari yang Tuhan jadikan, di mana kami boleh menikmati kehidupan yang terus diperbaharui dengan rahmat dan kasih daripada Tuhan. Mari urapi Tuhan lewat renungan pagi ini, kami boleh dikuatkan dan kami boleh beroleh kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan membaca ayat renungan kita hari ini, Galatia pasal 5 ayat yang ke-7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak lagi menuruti kebenaran? Nah, Alkitab katakan Paulus melihat sebuah kemerosotan rohani. Paulus melihat kesuaman yang sedang melanda jemaat di Galatia. Mereka yang tadinya berlomba-lomba dengan semangat mengerjakan perkara-perkara rohani, tiba-tiba Paulus mendapati mereka mulai goyah, mereka mulai suam, mereka mulai tidak lagi mengerjakan hal-hal yang dulunya mereka kerjakan dengan baik. Mereka mulai meninggalkan, bahkan tidak sedikit, iman mereka mulai goyah dengan Kristus. Apa penyebabnya? Paulus mendapati penyebabnya adalah adanya guru-guru palsu yang membawa pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan Injil yang dibawa oleh Kristus. Injil yang diajarkan oleh Paulus diperbandingkan dengan pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh guru-guru palsu. Guru-guru palsu berhasil menghasut jemaat, bahkan menanamkan ajaran yang menyimpang daripada Injil Kristus. Keselamatan yang berpusat kepada Yesus diganti dengan keselamatan karena adat istiadat dan peraturan-peraturan manusia. Itu sebabnya iman jemaat daripada Galatia menjadi goyah. Mereka tidak lagi berpusat pada Injil Kristus, iman kepada Yesus Kristus, tetapi kepada adat istiadat. Sehingga Paulus menjadi geram, dikatakan dalam Galatia 5 ayat 10b dan ayat 12. Barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Lihat kemarahan Paulus kepada pengajar-pengajar palsu. Sebagai gembala, saya sampaikan kepada saudara, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang di luar ajaran Kristus. Keselamatan yang berpusat pada Kristus diganti dengan perbuatan-perbuatan yang itu dikatakan bisa menyelamatkan. Kisah Rasul pasal 4 masih ingat ayat yang ke-12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya oleh iman kepada Kristus kita beroleh keselamatan. Amin. Hanya iman kepada Kristus kita beroleh apa? Keselamatan. Itu sebabnya kalau kita melihat kembali, apa sih artinya hidup Kristen itu? Hidup Kristen adalah sebuah perlombaan iman. Saya ulang, apa sih hidup Kristen? Hidup Kristen itu adalah sebuah perlombaan iman. Jadi kalau kita bicara tentang perlombaan, berarti kita butuh yang namanya perjuangan. Butuh yang namanya disiplin, butuh yang namanya semangat, dan butuh yang namanya fokus. Itu sebabnya lewat renungan hari ini, saya ingin mendorong kepada saudara untuk disiplin kembali, tetap bersemangat, dan tetap berjuang, fokus kepada iman kepada Kristus. Kalau saudara dan saya tetap seperti itu, maka saya yakin apa yang diragukan Paulus itu tidak akan terjadi pada kita. Karena kita tetap berlomba, kita berjuang, dan fokus dengan iman kita. Itulah sebabnya pesan saya, hidup dalam kekristenan adalah hidup seperti seorang yang sedang berjuang. Seperti seorang yang sedang berlomba.
tetaplah dalam perlombaan saudara sampai pada garis finish. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Biarlah kami tetap berlomba sebagai orang-orang Kristen, sehingga iman kami tidak goyah, kami tetap kuat di dalam Engkau. Turunkan berkat-Mu atas semua kekasih Tuhan. Sekarang angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat yang telah dicurahkan oleh Bapa sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan semua kekasih Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.